Saudari dan saudara yang terkasih, masih teringat oleh saya bahwa ada seorang datang ke pastoran, ke seksi sosial gereja, minta bantuan. Pertanyaan pertama yang diajukan kepada saudari itu adalah, apakah saudara beragama Katolik atau tidak? Ketika dia menggelengkan kepala, saya bukan umat Katolik. Langsung oleh seks sosial disuruh pergi ke pemimpin agama dia sendiri. Entah ke ustaz, entah ke pendeta, entah ke mana. Keselamatan, pertolongan gereja Katolik tertuju kepada umat Katolik. Sekarang syukur, keadaan berubah. Saya lihat setiap hari Sabtu ada acara nasi picuk. Dapur terbuka. Lebih dari 100 orang antre. Semuanya agama berbeda-beda. Nggak ditanya. Semua suku berbeda-beda. Makanan tersedia untuk siapapun juga. Lepas dari agama apapun, lepas dari asal-usulnya apapun juga. Ternyata makanan, bantuan pada dasarnya universal, terbuka untuk siapapun juga. Semula, Gereja Kristus di Yerusalem membatasi pewartaannya kepada orang-orang Yahudi saja. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa keselamatan tersedia bagi agama Yahudi. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menegur. Ada Petrus, rasul utama, paus pertama. Dia justru melalui suatu penglihatan suruh ke rumah seorang kafir. Namanya Cornelius. Silahkan baca dalam kisah para rasul. Cornelius orang kafir. Petrus semula ragu-ragu menolak. Tapi karena mendapat suatu penglihatan bahwa tidak ada yang najis, maka akhirnya Petrus datang ke rumah Cornelius. Melihat Cornelius sedang berdoa, sedang mengharap Allah. Maka Petrus itu disuruh oleh Tuhan membaptis dia. Menerima dia orang kafir pertama di dalam gereja Kristus. Tadi kita bertemu dengan Yesus sendiri. Lagi capek, mau istirahat, mau keluar dari lapangan kerja untuk orang Yahudi saja. Datang ke Siro-Fenisia, Tirus, istirahat. Tahu-tahunya kedatangannya diketahui. Datang kepadanya seorang perempuan kafir, Yunani, bukan Yahudi. Minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya kerasukan roh jahat. Kata-kata yang dijawab oleh Yesus rasanya kasar. Nggak bagus kalau memberi makan kepada anjing-anjing. Itu hanya anak-anak. Tapi Yesus segera bertobat. Yesus segera berubah. Begitu melihat iman yang begitu besar dari perempuan itu, bahwa dia percaya bahwa Yesus dapat dan mau menyembuhkan, mengusir setan. Yesus berkata, silahkan pulang saja. Yesus mengerti bahwa pengutusannya dari Allah Bapa tertuju kepada semua orang. Universal. Lepas dari asal usulnya, lepas dari agama, lepas dari apa saja. Allah mencintai semua manusia. Kemudian datanglah Paulus. Paulus orang Yahudi. Paulus musuh besar dari agama Kristus. Tapi sesudah dia ditangkap oleh Yesus, diutus apa? Diutus justru untuk pergi kepada dunia kafir. Bukan kepada orang Yahudi. Harus ke Yunani, harus ke Roma. Untuk menyampaikan kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang.
Mau di Korintus, mau di Athena, mau di Roma, mau di Antioquia, mau di mana pun juga. Semua orang diundang untuk percaya pada kabar gembira. Nah, mestinya kita pun belajar demikian. Kita berjumpa dengan macam-macam orang. Jangan suka tanya, saudara agama apa? Katakan tidak. Sudah, tidak ada bantuan bagi kau. Tidak. Sebaiknya kita mengulurkan tangan kepada siapapun yang kita jumpai. Sama-sama saudara, sama-sama saudari. Supaya kita pun menjadi kesaksian bahwa kasih Allah tersedia bagi semua orang. Semoga demikian adanya.